Ya, saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanaka Hita Solvera. Selamat pagi Mas Andika. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Kalau kita lihat penutupan perdagangan IHSG di beberapa hari belakangan, khususnya di 2 hari belakangan ini mengalami pelemahan ya. Dan kemarin juga salah satu adalah dipimpin oleh saham perbankan BBCA yang memang secara kapitalisasi besar begitu, dan ini juga berpengaruh terhadap pelemahan dari IHSG. Kalau kita lihat dari polanya mendekati Lebaran memang biasanya terjadi seperti ini ya, Mas Andika, dan apa yang bisa kita manfaatkan dari pelemahan IHSG menuju Lebaran ini? Oke Mas, memang kalau kita perhatikan ya, adanya momentum Lebaran ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku pasar ya untuk taking profit, dan juga memang lebih wait and see sih, karena kan untuk minggu depan itu ada 6 hari bursa tanggal merah ya, jadi memang untuk para pelaku pasar, saya perkirakan memang di momentum libur Lebaran ini wait and see dulu Mas, dan lebih banyak pegang cash, makanya ada penurunan pergerakan harga IHSG seperti itu Mas. Oke, tapi yang menarik adalah terkait dengan BBCA sendiri yang memang masuk ke tanggal pembayaran dividen tunai begitu ya, karena memang sudah ketahuan akan bagi dividen berapa, kemudian banyak yang dilepas, karena secara momentum ini untuk merealisasikan cuan terlebih dahulu ya. Betul Mas, dan Oke. juga ya para big bank juga sudah itu ya Mas mendistribusikan dividen, dan memang itu juga salah satu momen ya yang memang membuat market untuk jangka pendek ini tertekan karena memang adanya capital outflow terlebih gitu Mas. Oke, terkait dengan pelemahan ini, kalaupun memang cukup tertarik untuk bisa menambah porsi kepemilikan dari saham-saham perbankan yang terkoreksi menuju Lebaran, apakah sudah tepat atau nunggu dulu? Anda masih melihat possibility saham-saham big banks begitu akan melanjutkan pelemahannya? Kalau saya perkirakan Mas, karena memang seperti BRI ya, sudah turun 14% dari harga tertingginya di tahun ini itu, saya kira ini adalah momentum ya untuk mencicil kembali saham-saham perbankan Mas. Karena memang kalau kita perhatikan saham perbankan ini secara fundamental tidak ada masalah ya, masih membukukan kinerja baik, hanya karena memang pergerakan harga perbankannya sudah naik dari November tahun lalu 2023, dan memang wajar ya ketika harga ini sudah naik sekitar 4 bulan sampai 5 bulan dan juga mencetak ATH, dan para pelaku pasar merealisasikan profit, dan juga memang ada momentum libur panjang Lebaran seperti itu Mas. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mencicil saham perbankan. Oke, menuju Lebaran, Mas Andika, kalau kita lihat terkait dengan saham-saham berbasis konsumsi dan juga retail, sejauh ini trennya yang terbaca seperti apa, Mas Andika? Oke, memang dari tahun ke tahun ya, karena adanya THR maupun gaji ke-13 ya, momentum Lebaran ini memang menjadikan daya beli masyarakat naik ya, karena ada momentum arus balik dan arus mudik juga nih Mas. Dan pastinya ini ya membuat saham retail dan konsumer paling terkena efek duluan nih karena adanya THR seperti itu. Dan seperti kita perhatikan ya, adanya momentum Lebaran ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membeli pakaian baru, dan juga tentunya karena adanya momentum Lebaran itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk itu ya bersilaturahmi, dan tentu konsumer juga akan naik ya karena memang eh, daya beli masyarakat yang naik seperti itu Mas, dan juga sektor telekomunikasi ya untuk silaturahmi Oke, sepertinya seperti itu Mas. kalau kita bicara spesifik untuk sektor retail sendiri yang menarik pergerakannya, apakah sektor retail yang secara segmen menengah ke atas atau menengah ke bawah? Nah, kalau saya lihat sih karena memang sudah adanya momentum kita lepas dari COVID ya Mas, COVID kan sudah jadi endemi. Ini membuat daya beli masyarakat menengah ke bawah yang selama ini tertekan ya, karena adanya PPKM seperti itu sudah mulai pulih nih Mas. Dan memang nampaknya daya beli masyarakat menengah ke bawah sudah mulai naik Mas, seperti itu. Oke, kalaupun memang ingin masuk, sudah terlambat masuk karena penguatan sudah kemudian terjadi di sektor retail, atau masih bisa lihat ada possibility untuk sektor-sektor retail akan terus menguat, Mas? Walaupun memang kemudian
sesi mudik, sesi lebaran dan juga arus balik berlalu? Nah, kalau saya perhatikan memang sektor retail yang memang masih menarik untuk kita perhatikan itu Mitra Adi Perkasa ya Mas. Karena memang secara teknikal pergerakan harga ini masih dalam fase uptrendnya seperti itu Mas. Dan kalau kita lihat ya saham-saham retail seperti Ramayana itu memang dia sudah sangat murah ya Mas. 476 akan tetapi secara teknikal belum ada konfirmasi untuk membalikan harga saham. Jadi memang untuk saat ini kalau membeli saham Rolls masih sangat itu ya Mas, masih berpeluang untuk turun karena belum ada konfirmasi untuk membalikan arah Mas. Seperti Matahari itu. tidak menarik. Ramayana Mas. Kalau Matahari tidak menarik. Oh, LPPF. Ya. Memang kalau LPPF ini kalau saya perhatikan ya Mas masih dalam fase downtrendnya juga. Oke. Dan kalau kita perhatikan memang untuk saat ini LPPF ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dulu saja Mas, seperti itu. Baik, oke. Menarik, di segmen berikutnya kita akan perbincangan mengenai penguatan dari harga minyak dunia sendiri usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanakahita Solvera. Mas Andika, kalau kita lihat dari pergerakan harga minyak dunia sendiri yang menyentuh level tertinggi di 5 bulan, ini berlangsung di 3 sesi berturut-turut, dampaknya terhadap potensi harga minyak dan juga dampaknya kepada pasar global, tentu saja ini sudah terlihat gitu ya dari Wall Street yang kemudian naik dipimpin oleh sektor energi. Analisis Anda terkait dengan hal ini sebelum kita membahas implikasinya hal tersebut terhadap sektor energi di dalam negeri seperti apa? Oke Mas, memang kenaikan harga minyak ini menyentuh level tertinggi 5 bulanannya ya. Dan karena ini harga minyak ini dipicu kenaikannya oleh ketegangan di Timur Tengah dan juga konflik Ukraina dan Rusia ya. Dan itu memang OPEC juga telah memangkas produksi nih. Sehingga memang harga minyak ini naik. Dan memang dampaknya sendiri bisa memicu inflasi ya Mas. Tentunya karena minyak adalah salah satu komoditas utama di dunia. Dan tentunya ini juga akan menjadi sentimen positif untuk pergerakan saham-saham komoditas oil di Indonesia maupun di global ya. Sehingga memang ini akan membuat pergerakan harga sahamnya naik. Seperti itu Mas. Baik, di satu sisi ini akan berdampak kepada tingkat inflasi, tapi terhadap sektor energi di pasar modal di Indonesia ini kemudian akan cukup menarik begitu ya. Kalau kita bicara spesifik mengenai saham-saham energi domestik mana sih yang nampaknya juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan investor dapat memanfaatkan momentum ini? Oke Mas, kalau kita lihat memang pergerakan harga Medco ya di dalam 2 hari terakhir ini sangat menarik Mas. Dia sudah menguat cukup signifikan dan memang untuk Medco ini kalau dari Elliott Wave sendiri sekarang sedang berada di wave 3 ya, wave 3 dari 5, dan saya perhatikan memang untuk jangka pendek untuk Medco sendiri berpeluang untuk turun dulu untuk ke wave 4 dari wave 5-nya di level 1500 ya, 1505, dan ini masih bisa kita perhatikan untuk trading buy ya nanti ya, karena memang masih ada sekali kenaikan lagi wave 5 dari wave 5-nya ke sekitar 1560 hingga 1570. Justru memang saham minyak yang masih lagging seperti itu ya, seperti Elsa ya. Elsa ini masih terlihat sideways dan juga energi seperti itu, dan kedua saham ini memang masih bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar di tengah kenaikannya harga minyak global. Oke. Mengukur keberlanjutan dari sentimen ini, menurut Anda kalau dilihat dari harga minyak dunia sejauh mana ini masih kemudian terlihat potensial upside-nya untuk tetap naik, dan ini juga mungkin akan berdampak signifikan juga kepada keberlanjutan dari penguatan harga-harga saham berbasis energi, specifically untuk minyak, Mas Andika? Oke, kalau saya lihat sendiri ya Mas, dari chartnya US Oil, WTI Oil seperti itu, memang pergerakan harga minyak ini sudah menembus Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, dan ini membuat untuk harga minyak sendiri masih berpeluang untuk naik nih.
Seperti itu ke 88 sampai 89 US dollar nih per barrel, dan di situ juga ada resisten Mas di 89,82 US dollar per barrel. Jadi memang kalau view saya harga minyak masih akan berpotensi mengalami kenaikan kembali. Ya, terlebih ada memang serangan yang dilakukan oleh Ukraina kepada fasilitas kilang minyak di Rusia sendiri dan juga konflik memanas antara Israel dengan Iran begitu ya, yang salah satu produsen minyak dunia di OPEC.